Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Indasari dengan NIM 211351044, Teknik Informatika Pagi B STT Wastu Kencana. Kali ini saya akan membahas mengenai Grab. Untuk pembahasan materinya, yang pertama ada sejarah Grab, yang kedua ada pengertian Grab, yang ketiga ada dua kategori Grab, sederhana dan tak sederhana. Yang keempat ada 5 jenis Grab beserta cirinya. Yang keenam ada terminologi Grab dari pengertian dari contohnya. Yang terakhir adalah peta konsep Grab. Yang pertama, sejarah Grab. Seperti yang sudah tertera di gambar, Grab yang merepresentasikan jembatan Koningsberg. Untuk simpul atau vertex yaitu menyatakan daratan, untuk sisi atau edge yaitu menyatakan jembatan. Sejarah Grab ini merupakan sebuah pokok bahasan yang muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Leonhard Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal, yaitu jembatan Koningsberg, yaitu terdapat di Sungai Pregal yang mengalir mengitari Pulau Kneiphof, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Permasalahan jembatan Koningsberg tersebut berawal dari penduduk kota Koningsberg yang sekarang ini bernama Kaliningrad di Uni Soviet. Mereka sangat suka sekali berjalan-jalan dan menikmati suasana kota melalui jembatan tersebut pada saat libur. Kemudian muncullah keinginan penduduk untuk dapat menikmati daerah tersebut dengan melalui ketujuh jembatan tepat satu kali, yakni bermula dari tempat A, B, C, atau D dan kembali ke tempat semula. Mereka berusaha memperoleh rute yang sesuai dengan keinginan tersebut dan selalu mencobanya. Namun setelah mencoba berkali-kali, mereka tidak berhasil dan permasalahan ini pun menjadi teka-teki. Teka-teki tersebut yang menarik perhatian Euler. Ia kemudian meneliti bahwa kasus tersebut dapat dipresentasikan dalam diagram. Setelah banyak kegagalan warga Koningsberg untuk menemukan cara melalui jembatan hanya sekali, hingga pada tahun 1736 masalah tersebut dijadikan sebuah kasus matematika dan kemustahilan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Leonhard Euler menulis sebuah artikel yang membahas tidak hanya solusi atau teka-teki Koningsberg semata, akan tapi juga dilengkapi dengan metode umum untuk persoalan serupa lainnya. Jadi Leonhard Euler pun membuktikan dengan penelitiannya dan membuat artikel bahwa tidak bisa seseorang melalui ketujuh jembatan tersebut secara berurutan dan kembali lagi ke tempat semula. Yang kedua yaitu pengertian Grab. Grab merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan simpul atau node yang memungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis, yaitu sisi atau edge. Seperti gambar yang tertera, untuk simpul yaitu yang bulat mengitari angka dan untuk sisi yang menghubungkan antar simpulnya. Grab juga biasa digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Adapun untuk definisi grab tersendiri yaitu grab G sama dengan VE, yang dalam hal ini V yaitu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, yaitu V1, V2, V3, seterusnya sampai Vn. Untuk E yaitu himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, yaitu E1, E2, E3, seterusnya sampai En. Selanjutnya yaitu grab sederhana dan tak sederhana. Yang pertama, grab sederhana atau disebut juga simple grab, yaitu grab yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, seperti yang tertera di gambar.
jadi tidak mengandung gelang dan sisi gandanya. Yang kedua yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Seperti pada gambar yang kedua, gambarnya mengandung gelang. Selanjutnya jenis-jenis graf. Yang pertama berdasarkan sisi ganda. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph, adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Kemudian, graf tak sederhana ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada graf ganda, yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Yang kedua ada graf semu, yaitu graf yang mengandung gelang atau graf semu lebih umum. Untuk jumlah simpul pada graf ini disebut kardinalitas graf, yaitu N sama dengan V, dan jumlah sisinya yaitu M sama dengan E. Yang kedua, berdasarkan jumlah simpul. Berdasarkan jumlah simpul dalam graf dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, graf berhingga, yaitu graf yang jumlah simpulnya berhingga. Yang kedua, graf tak berhingga, yaitu graf dengan jumlah simpul tak berhingga. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi atas dua jenis. Yang pertama, graf tak terarah atau undirected graph adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Untuk contoh seperti gambar 3 di bawah ini, yang pertama gambar graf sederhana, yang kedua graf ganda, dan yang ketiga graf semu. Selanjutnya untuk graf berarah atau directed graph atau digraph adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi. Contohnya seperti dua buah graf digambar di bawah. Yang pertama graf berarah dan yang kedua graf ganda berarah. Selanjutnya di sini ada tabel yang menjelaskan untuk kelima jenis graf yang tadi sudah dijelaskan juga. Untuk graf sederhana, sisinya tak berarah, tidak diperbolehkan sisi ganda, dan tidak diperbolehkan sisi gelang. Yang kedua, graf ganda, sisinya tak berarah, diperbolehkan sisi ganda, tetapi tidak diperbolehkan sisi gelang. Yang ketiga, graf semu, sisinya tak berarah, diperbolehkan sisi ganda, dan diperbolehkan sisi gelang. Untuk yang keempat, graf berarah, sisinya berarah, tidak diperbolehkan sisi ganda, tetapi diperbolehkan sisi gelang. Dan yang terakhir, kelima, graf ganda berarah, untuk sisinya berarah, untuk sisi gandanya diperbolehkan, dan untuk sisi gelangnya juga diperbolehkan. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Seperti graf di samping, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Seperti pada di gambar, simpul 1 dan simpul 4 tidak ada sisi yang menghubungkannya. Selanjutnya, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ, atau E bersisian dengan simpul VK. Seperti graf di samping, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi untuk sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ini ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Seperti gambar di samping, simpul 5 adalah simpul terpencil. Jadi simpul 5 ini tidak ada sisi yang menghubungkannya dengan simpul yang lainnya. Selanjutnya, graf kosong
atau null graph atau empty graph, yaitu graph yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi di setiap simpulnya ini terpisah dan tidak ada sisinya. Yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu di dalam kurung V. Simak gambar graf G1 di samping. Untuk derajat 1 sama dengan derajat D4. Jumlahnya yaitu 2. Seperti dari gambar, untuk derajat 1 sisinya yaitu sisi yang mengarah ke simpul 2 dan yang ke simpul 3. Dan untuk derajat 4 sisinya yang mengarah ke simpul 2 dan ke simpul 3. Jadi jumlahnya yaitu 2. Untuk derajat 1 dan derajat 4 jumlahnya yaitu 2. Kemudian untuk derajat 2 sama dengan derajat 3. Seperti yang digambar, derajat 2 sisinya mengarah ke simpul 1, kemudian mengarah ke simpul 3, dan yang ke simpul 4. Jadi jumlahnya ada 3. Untuk derajat 3 juga jumlahnya 3. Yang pertama sisinya mengarah ke 1, yang kedua mengarah ke 2, yang ketiga mengarah ke 4. Jadi jumlah dari derajat 2 sama dengan jumlah derajat 3, yaitu 3. Kemudian graf G3 yang paling ujung, untuk derajat 5 yaitu 0 karena dia simpul terpencil. Untuk derajat 4 yaitu 1 karena simpul anting-anting atau Venn dan vertex. Selanjutnya untuk graf G2 derajat 1-nya yaitu 3 karena bersisian dengan sisi ganda. Untuk derajat 3-nya yaitu 4 karena bersisian dengan sisi gelang atau lob. Untuk yang keenam adalah derajat simpul graf berarah. Untuk D in V yaitu derajat in adalah derajat masuk, yaitu jumlah sisi yang masuk ke simpul tersebut. Yang kedua derajat out V yaitu derajat keluar, yaitu jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Seperti pada gambar, contohnya derajat in atau derajat masuk dari simpul A jumlahnya adalah 1. Untuk derajat in pada simpul B jumlahnya yaitu 3. Untuk derajat in di simpul C yaitu 0, dan untuk derajat in di simpul D yaitu jumlahnya 1. Maka jika ditambahkan semuanya yaitu jumlahnya 5. Selanjutnya untuk derajat keluar yaitu di out. Derajat out dari simpul A yaitu jumlahnya 1. Derajat keluar atau out dari simpul B yaitu jumlahnya 1 juga. Untuk derajat out dari simpul C jumlahnya 3. Dan untuk derajat keluar dari simpul D yaitu jumlahnya 0. Maka jika dijumlahkan juga hasilnya adalah 5. Yang ketujuh adalah lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G total V-nya akan selalu 2 edge. Seperti graf di samping, derajat 1 ditambah derajat 2 ditambah derajat 3 ditambah derajat 4, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 10. Jadi 2 kali jumlah sisi, 2 dikali 5. Selanjutnya teorema. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Seperti di contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang A 2, 3, 1, 1, 2 dan yang B 2, 3, 3, 4, 4. Untuk penyelesaiannya, untuk himpunan A tidak dapat
karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Jadi hasil dari penjumlahan 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 9 ganjil, maka tidak dapat. Untuk himpunan B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. Hasil dari 2 ditambah 3 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16, maka hasilnya dapat. Yang kedelapan yaitu lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, Vn, seterusnya sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V0, dan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Seperti gambar di samping. Graf di samping lintasan 1, 2, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Untuk panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada graf memiliki panjang 3. Yang kesembilan yaitu siklus atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Seperti gambar graf di samping, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Maka panjang sirkuitnya adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Jadi sirkuit 1, kedua, ketiga, ke-1 pada graf memiliki panjang 3. Yang ke-10 yaitu terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1 ke V2. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Seperti contoh gambar graf di samping, untuk gambar pertama yaitu graf terhubung, untuk gambar kedua yaitu graf tak terhubung. Selanjutnya yang ke-11 yaitu uvagraf atau subgraf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1 E1 adalah uvagraf dari G. Jika V1 dan V dan E1 E berikut jumlah subgraf. Berikut contoh subgraf, jumlahnya ada 3 seperti yang di bawah. Selanjutnya yang ke-12 ada uvagraf rentang atau spanning subgraf. Uvagraf G1 sama dengan V1 E1 dari G sama dengan VE dikatakan uvagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Seperti gambar 3 di bawah yang A, B, dan C. Selanjutnya yang ke-13 ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung, jadi cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cutset. Himpunan 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cutset. Dan 2, 6 juga cutset. Tetapi untuk himpunan 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cutset, sebab himpunan bagiannya himpunan 1, 2, 2, 5 adalah cutset. Yang terakhir yaitu graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya dibuat sebuah harga atau bobot, seperti
pada gambar yang tertera. Jadi di setiap kesimpulan ada harga atau bobotnya masing-masing. Yang terakhir yaitu peta konsep grab. Dibagi menjadi 4, yang pertama sejarah, yang kedua pengertian, yang ketiga kategori, yang keempat terminologi. Untuk sejarah ini bermula ketika Leonhard Euler memecahkan masalah Königsberg. Untuk pengertiannya, graf adalah pasangan terurut himpunan VE, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik, vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Kategorinya yaitu graf sederhana atau simple graph, graf tak sederhana atau unsimple graph, dan yang keempat terminologi yaitu ketetanggaan, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat lintasan, sirkuit terhubung, upagraf komplement, upagraf rentang, cutset, dan graf berbobot. Sekian penjelasan materi mengenai graf dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.